Pendakian ke Gunung Ijen waktu itu sebenarnya sama sekali nggak direncanakan dengan serius. Semua bermula dari obrolan iseng di warung kopi 2 hari sebelumnya. Saat hujan turun malas-malasan dan kami kehabisan topik buat dibahas. Raka yang pertama kali nyeletuk. Katanya dia pengen naik gunung lagi sebelum kesibukan kerja makin gak karuan. Aku cuma ketawa. Dimas langsung nyaut iya. Sementara Arif yang dari tadi sibuk main ponsel cuma mengangguk tanpa banyak komentar. Gunung Ijen akhirnya dipilih karena jalurnya relatif ramah, nggak butuh persiapan ribet, dan katanya pemandangan kawahnya selalu bikin orang pengin balik lagi. Niat kami sederhana, naik santai, foto-foto buat stok media sosial, lalu turun sebelum sore biar masih sempat cari makan enak di kota. Pagi itu kami berangkat dengan motor. Udara dingin menusuk sejak dari parkiran awal. Aku masih sempat bercanda soal rasa malas yang belum sepenuhnya hilang, sementara Raka terlihat paling bersemangat. Dia memang tipe orang yang gampang tertarik sama hal-hal baru, kadang terlalu gampang sampai lupa mikir panjang. Dimas lebih kalem, sering jadi penyeimbang kalau Raka mulai kebablasan, dan Arif, dia selalu jadi pengamat. Jarang bicara tapi biasanya paling peka sama keadaan sekitar. Jalur pendakian waktu itu cukup ramai. Beberapa rombongan lain juga naik, ada yang sambil tertawa keras, ada yang serius mendaki dengan langkah cepat. Semuanya terasa normal, bahkan terlalu normal untuk sebuah awal cerita yang belakangan kupikir sebagai titik awal kesalahan kami. Semakin naik, udara makin tipis dan bau belerang mulai terasa, khas Gunung Ijen. Kabut tipis sesekali menyelimuti jalur, datang dan pergi seperti napas panjang gunung itu sendiri. Aku ingat sempat berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sambil memandangi pepohonan yang perlahan berubah jadi lebih jarang. Ada perasaan tenang, tapi juga ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Waktu itu aku menganggapnya cuma sugesti karena cerita-cerita mistis yang sering kudengar soal gunung, jadi kupilih mengabaikannya. Menjelang puncak, jalur mulai lebih terbuka. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti gesekan batu atau langkah kaki dari kejauhan. Raka berjalan sedikit di depan kami, matanya sibuk memperhatikan tanah di sekitar jalur. Dia memang suka mengoleksi benda-benda aneh, entah itu kayu unik, batu dengan bentuk tidak biasa, atau apapun yang menurutnya punya cerita. Aku masih ingat bagaimana dia tiba-tiba berhenti, jongkok, lalu mengambil sesuatu dari tanah dengan ekspresi puas, seperti menemukan harta karun. Batu ini unik banget, katanya sambil mengangkat batu kecil ke arah kami. Aku mendekat dan memperhatikan batu itu. Ukurannya nggak besar, mungkin sebesar kepalan tangan anak kecil. Warnanya keabu-abuan, tapi ada guratan hitam yang terlihat seperti bekas terbakar atau arang yang sudah lama menempel. Permukaannya kasar, dan entah kenapa, saat melihatnya, aku merasakan dingin menjalar di tengkuk. Udah, jangan aneh-aneh. Balikin aja, kataku spontan, bahkan sebelum sempat berpikir kenapa aku merasa perlu mengatakan itu. Raka cuma ketawa. Seolah ucapanku terdengar berlebihan. Cuma batu doang. Masa ia bikin kenapa-kenapa? Dimas ikut melirik batu itu, lalu bahu. Kalau mau dibawa, ya bawa aja. Tapi jangan nyusahin nanti. Arif tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat alisnya sedikit berkerut. Pandangannya tidak lepas dari batu itu, seperti sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Raka akhirnya memasukkan batu itu ke saku jaketnya dengan santai, seolah-olah baru saja mengambil daun kering dari tanah. Saat itulah keadaan mulai berubah, meski awalnya sangat halus. Angin yang sebelumnya hanya berhembus pelan tiba-tiba menjadi lebih kencang. Jaket kami berkibar, dan suara angin terdengar seperti siulan panjang yang menusuk telinga. Kabut yang tadi tipis mulai menebal, bergerak cepat seakan didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bau belerang mendadak makin menyengat, membuat kepalaku terasa ringan dan napas sedikit sesak. Anginnya tiba-tiba kenceng. Ya, kata Dimas, berusaha terdengar santai tapi jelas ada nada heran. Aku menelan ludah. Ada rasa tidak nyaman yang semakin kuat, seperti peringatan yang datang terlambat. Tadi nggak gini, jawabku pelan. Raka masih terlihat santai, meski dia sempat mengencangkan resleting jaketnya. Namanya juga gunung. Cuaca bisa berubah cepat. Kami melanjutkan langkah, tapi suasana sudah tidak sama. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena jalurnya,
tapi karena perasaan aneh yang menekan dada. Aku mulai merasa pusing, dan pandanganku sempat berkunang-kunang. Suara-suara dari rombongan lain yang tadi masih terdengar kini seolah menghilang, tertelan oleh angin dan kabut. Yang ada hanya suara langkah kami sendiri dan desahan napas yang terdengar terlalu keras di telinga. Aku menoleh ke belakang, berharap melihat jalur yang jelas, tapi kabut membuat jarak pandang semakin pendek. Ada rasa panik kecil yang mulai merayap, meski aku berusaha menenangkannya dengan logika. Mungkin kami cuma kebetulan kena perubahan cuaca, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi setiap kali pikiranku mencoba mencari alasan rasional, perasaanku menolak mentah-mentah. Arif akhirnya bersuara, suaranya hampir tenggelam oleh angin. Kalian ngerasa nggak? Kayak ada yang beda. Kami semua berhenti. Raka menoleh ke Arif, lalu ke aku dan Dimas. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak sepenuhnya santai. Beda gimana? Entahlah, jawab Arif pelan. Kayak, suasananya berat. Aku mengangguk tanpa sadar. Dimas menghela napas panjang. Mungkin kita kebanyakan dengar cerita aneh-aneh. Raka tidak menjawab, tapi tangannya refleks meraba saku jaket tempat batu itu disimpan. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatianku, dan entah kenapa membuat bulu kuduku semakin meremang. Angin kembali berhembus lebih kencang, membuat kami terpaksa saling mendekat agar tidak kehilangan arah. Dalam hati, aku mulai menyesali kenapa tadi tidak lebih keras melarang Raka. Ada perasaan bersalah yang muncul. Seolah-olah aku baru saja membiarkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Gunung itu, dengan segala keindahan dan kengerian yang tersembunyi, terasa seperti makhluk hidup yang sedang menunjukkan ketidaksenangannya. Setiap langkah terasa seperti pelanggaran kecil yang terakumulasi. Saat kami hampir mencapai puncak, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah kawah yang tertutup kabut. Biasanya, pemandangan di sana membuat orang takjub, tapi kali ini yang kurasakan justru ketakutan samar. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada keyakinan aneh bahwa mengambil batu itu bukan sekadar tindakan iseng. Ada sesuatu yang ikut terbawa bersama kami, sesuatu yang belum menunjukkan wujudnya. Waktu itu aku cuma tahu satu hal, perasaan tidak beres ini bukan tanpa alasan. Aku belum bisa menjelaskannya, belum bisa melihat bentuk ancamannya. Tapi naluriku berteriak bahwa kami baru saja membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertutup. Dan tanpa kami sadari, niat iseng yang dianggap sepele itu perlahan berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang akan terus menghantui kami, jauh setelah kami turun dari Gunung Ijen. Keputusan buat turun agak telat sebenarnya lahir dari kelelahan yang kami anggap sepele. Langit sudah mulai berubah warna ketika kami sadar waktu berjalan lebih cepat dari rencana. Kabut makin tebal, jalur turun terlihat licin, dan Dimas menyarankan hal yang menurutnya paling masuk akal. Ngecamp semalam, lanjut turun pagi-pagi. Awalnya aku ragu, bukan karena nggak pernah ngecamp, tapi karena perasaan nggak enak yang sejak siang terus nempel kayak bayangan. Namun logika menang, dan kami sepakat mendirikan tenda di area yang katanya cukup aman, agak jauh dari jalur utama. Begitu matahari benar-benar tenggelam, suhu turun drastis. Dingin malam Gunung Ijen bukan cuma menusuk kulit, tapi terasa seperti merayap masuk ke tulang. Tanganku sampai gemetar saat bantu Dimas nyusun kayu buat api unggun. Aneh ya, kayu-kayu yang kami kumpulin terlihat kering, bahkan rapuh, tapi berkali-kali dicoba tetap susah nyala. Api sempat muncul kecil, lalu mati lagi, seolah ada yang menolaknya untuk hidup. Asap tipis naik, bercampur bau belerang yang malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Raka duduk agak menjauh dari kami. Punggungnya sedikit membungkuk, tatapannya kosong mengarah ke kegelapan di depan tenda. Biasanya dia paling ribut, paling banyak komentar, tapi malam itu dia lebih banyak diam. Wajahnya pucat, bibirnya tampak kebiruan, dan keringat dingin terlihat di pelipisnya meski udara sangat dingin. Arif beberapa kali melirik ke arahnya, jelas terlihat khawatir, tapi belum bicara apa-apa. Lo kenapa, Rak? Akhirnya Dimas buka suara sambil jongkok dekat api unggun yang hampir mati. Raka mengangkat kepala pelan, matanya kelihatan sayu tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti ketakutan yang ditahan. Gak apa-apa, cuma ngerasa kayak diawasin, jawabnya lirih. Aku refleks menoleh ke sekeliling. Gelap di hutan malam itu terasa lebih pekat dari yang pernah kurasakan. Cahaya senter hanya menembus beberapa meter ke depan,
selebihnya seperti ditelan kegelapan. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan bergesek yang terdengar seperti bisikan. Aku tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana, meski suaraku sendiri terdengar kaku. Perasaan lo aja kali. Capek, kataku, lebih buat meyakinkan diri sendiri. Raka nggak menanggapi. Dia malah merapatkan jaketnya dan memalingkan wajah. Dimas dan Arif saling pandang, lalu memilih diam. Malam terus berjalan dengan suasana yang makin berat. Kami makan seadanya, hampir tanpa obrolan. Api unggun akhirnya menyala kecil, cukup buat menghangatkan tangan, tapi cahayanya tidak pernah benar-benar stabil, berkedip seperti lilin yang hampir padam. Sekitar jam 10 malam kami masuk ke tenda masing-masing. Aku satu tenda dengan Raka, sementara Dimas dan Arif di tenda sebelah. Suara angin di luar tenda terdengar makin kencang, sesekali diselingi bunyi aneh, seperti ranting patah atau langkah kaki yang tidak sengaja menginjak kerikil. Aku mencoba tidur, menutup mata sambil menarik napas panjang, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Bayangan batu kecil di saku Raka terus muncul, diiringi perasaan bersalah yang makin menguat. Entah berapa lama aku tertidur, tapi aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Jam di ponsel menunjukkan hampir jam 1 malam. Awalnya aku pikir cuma mimpi buruk, tapi kemudian aku mendengar sesuatu yang membuatku menahan napas. Ada suara langkah di luar tenda. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengitari area camp. Bukan langkah hewan, terlalu rapi dan berat untuk itu. Aku menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda kami. Aku bisa mendengar suara gesekan halus, seperti kain atau benda menyentuh permukaan tenda. Tanganku refleks meraih senter, tapi aku ragu untuk menyalakannya. Dalam keheningan itu, suara napasku sendiri terdengar terlalu keras. Dengan perlahan, aku membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Cahaya senter kugunakan sepersekian detik, menyapu tanah di depan tenda. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki yang jelas. Tidak ada bayangan bergerak. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, membuat jarak pandang terasa semakin sempit. Aku hampir menutup tenda lagi ketika dari arah puncak terdengar suara yang membuat darahku serasa membeku. Suara orang tertawa. Pelan, serak, dan panjang. Bukan tawa riang, tapi lebih seperti suara yang dipaksakan keluar dari tenggorokan kering. Ada jeda-jeda aneh di antara tawanya, seolah si pemilik suara sedang menahan sesuatu. Yang paling mengerikan, suara itu tidak terdengar jauh, tapi juga tidak dekat. Seperti datang dari segala arah. Aku langsung menutup tenda, jantungku berdegup liar. Ini cuma halusinasi, bisikku pada diri sendiri, meski kata-kata itu terasa hampa. Aku menoleh ke arah Raka, berniat membangunkannya, tapi pemandangan di depanku membuatku terdiam. Raka sudah duduk tegak. Punggungnya kaku, bahunya naik turun dengan napas yang berat dan tidak teratur. Matanya melotot, menatap kosong ke arah dinding tenda, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Wajahnya semakin pucat, hampir seperti tidak ada darah yang tersisa di sana. "Rak," panggilku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat perlahan, dan saat itulah aku melihat benda itu. Batu kecil yang dia ambil siang tadi kini berada di genggamannya. Batu itu terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Guratan hitamnya tampak jelas meski cahaya di dalam tenda minim. Entah kenapa, aku merasa batu itu seperti hangat. "Lo dengar, kan?" Suara Raka akhirnya keluar, parau dan bergetar. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku terasa kering. "Dengar apa?" "Tawa itu," katanya, hampir berbisik. "Dia ada di sini." "Siapa dia?" tanyaku, meski bagian dari diriku sudah takut dengan jawabannya. Raka menoleh perlahan ke arahku. Tatapannya bukan tatapan Raka yang kukenal. Ada sesuatu yang asing di sana, seperti matanya tidak sepenuhnya miliknya. "Yang punya ini," katanya sambil mengangkat batu itu sedikit. Aku mundur beberapa senti, punggungku menempel ke dinding tenda. Di luar, suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Aku bisa mendengar tarikan napas di sela-sela tawanya, berat dan dalam, seolah makhluk itu sedang menikmati ketakutan kami. "Rak, stop. Ini nggak lucu," kataku, berusaha tetap tenang.
Balikin batunya. Sekarang. Raka tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Gak bisa, jawabnya pelan. Dia nggak mau. Pada saat yang sama, tenda sebelah bergoyang sedikit, seperti ada sesuatu yang lewat di antara dua tenda kami. Aku mendengar Dimas memanggil namaku dari luar. Suaranya terdengar panik. Aku ingin menjawab, tapi lidahku terasa keluh. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang untuk sekadar satu malam di gunung. Dingin, suara tawa yang sesekali muncul lalu menghilang, dan Raka yang duduk mematung dengan batu di tangannya membuatku sadar akan satu hal yang mengerikan. Apapun yang kami bawa dari puncak, tidak berniat pergi dengan mudah. Dan malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kami bayangkan. Aku masih ingat detik itu dengan sangat jelas. Seolah waktu berhenti tepat sebelum semuanya berubah jadi kacau. Suara tawa yang tadi terdengar samar tiba-tiba terputus, digantikan keheningan yang begitu tebal sampai telingaku berdengung. Udara di dalam tenda terasa berat, susah dihirup, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dada. Raka masih duduk kaku di depanku, batu itu digenggam erat di tangannya, dan aku bisa melihat jari-jarinya gemetar pelan, bukan karena dingin, tapi seperti menahan sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu tanpa peringatan apapun, Raka menjerit. Teriakannya memecah malam, begitu keras sampai rasanya menusuk kepala. Tapi yang membuat kakiku langsung lemas bukan volumenya, melainkan suaranya. Itu bukan suara Raka. Nadanya jauh lebih berat, serak, seperti suara orang tua yang dipenuhi amarah dan kebencian. Suara itu terdengar terlalu dalam untuk keluar dari tubuh Raka yang kurus. Ini bukan milikmu. Aku refleks menutup telinga, tapi teriakan itu tetap terasa bergema di dalam kepala. Tenda kami berguncang, seolah suara itu sendiri punya kekuatan fisik. Dari luar, aku mendengar Dimas dan Arif berteriak panik, memanggil nama Raka dan namaku bersamaan. Tubuh Raka tiba-tiba kejang hebat. Punggungnya melengkung, bahunya tertarik ke belakang, dan kepalanya mendongak dengan sudut yang tidak wajar. Mulutnya terbuka membentuk senyum lebar. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Matanya kosong. Hitamnya seperti menelan cahaya senter yang kupasang dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menonjol, seolah ada sesuatu yang mendorong keluar dari dalam. Rak! Sadar! Rak! Teriak Arif dari luar tenda. Suaranya pecah oleh kepanikan. Aku ingin bergerak, ingin menahan tubuh Raka, tapi kakiku seperti terpaku ke tanah. Naluriku berteriak untuk lari, menjauh dari apapun yang sedang terjadi, tapi rasa bersalah dan ketakutan bercampur jadi satu, membuatku tetap di sana, menatap sahabatku yang perlahan terasa bukan lagi dirinya. Raka, atau apapun yang ada di dalam tubuhnya, tertawa. Tawanya rendah dan panjang, seperti gesekan batu di dasar sumur. Suara itu membuat perutku mual dan bulu kuduku berdiri sempurna. Tidak ada sedikit pun sisa tawa Raka yang biasa, yang sering terdengar ceroboh dan keras. Ini tawa yang dingin, penuh ejekan. Siapa yang berani ambil penanda di sini? Kata-kata itu keluar dengan tekanan di setiap suku katanya, seolah makhluk itu ingin memastikan kami semua mendengarnya. Saat itu juga, sesuatu di kepalaku seperti tersambung. Potongan-potongan perasaan aneh sejak siang, angin yang tiba-tiba kencang, bau belerang yang makin menyengat, api unggun yang susah menyala, semua terasa punya benang merah yang jelas. Aku sadar dengan horor yang membuat tenggorokanku tercekat. Batu itu bukan batu biasa. Itu penanda. Sesuatu yang sengaja diletakkan di sana, bukan untuk diambil, tapi untuk menandai. Menandai wilayah, batas, atau mungkin perjanjian yang tidak pernah kami pahami. Dan Raka, dengan niat iseng yang kami anggap sepele, sudah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Angin tiba-tiba berputar kencang, tidak lagi sekadar berhembus. Suaranya menderu mengelilingi area camp, membuat tenda bergetar hebat. Pasak-pasak tenda seperti ditarik dari tanah. Kain tenda berkibar liar, hampir roboh. Dari celah tenda, aku melihat api unggun di luar mati begitu saja, seolah ada tangan tak terlihat yang meniupnya sekaligus. Kegelapan langsung menyergap, lebih pekat dari sebelumnya. Ya Allah, suara Dimas terdengar bergetar dari luar. Aku akhirnya bisa bergerak. Dengan langkah gemetar, aku membuka resleting tenda dan keluar. Pemandangan di luar membuat kakiku hampir menyerah.
Kabut tebal berputar rendah di tanah. Tapi di baliknya aku merasakan kehadiran-kehadiran lain. Tidak terlihat jelas, tidak berbentuk, tapi begitu nyata. Rasanya seperti banyak mata menatap kami dari berbagai arah. Dari balik pepohonan, dari arah jalur pendakian, dari sisi kawah yang gelap. Berdiri, mengamati, menunggu. Arif berlutut di dekat api unggun yang sudah mati. Mulutnya komat kamit membaca doa dengan suara hampir tak terdengar. Dimas berdiri kaku, senter di tangannya bergetar hebat. Sinarnya bergerak liar menyapu kegelapan tanpa benar-benar menerangi apapun. Aku bisa melihat ketakutan murni di wajah mereka. Jenis ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dengan bercanda atau logika. Dari dalam tenda, Raka kembali tertawa. Suaranya kini terdengar seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Tidak lagi terikat pada satu tubuh. Kalian datang tanpa izin. Pergi dengan membawa tanda. Aku menoleh ke arah tenda dan melihat Raka merangkak keluar. Gerakannya patah-patah, tidak wajar, seperti tubuhnya dipaksa bergerak oleh kehendak lain. Batu itu masih ada di tangannya, dan sekarang aku bisa melihat jelas guratan hitam di permukaannya tampak lebih tebal, seperti urat hidup yang berdenyut pelan. Balikin, balikin batunya, teriakku. Suaraku hampir tenggelam oleh angin. Raka berhenti. Kepalanya menoleh ke arahku dengan gerakan lambat. Terlalu lambat untuk terasa manusiawi. Senyum itu masih ada di wajahnya. Terlambat, katanya singkat. Sekejap kemudian, Raka menjerit lagi. Kali ini lebih menyakitkan. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Kakinya bergetar, seolah ada sesuatu yang menariknya dari atas. Arif berteriak histeris dan mencoba mendekat. Tapi angin mendorongnya mundur sampai dia jatuh terduduk. Aku bisa mendengar suara seperti bisikan ramai di sekeliling kami. Puluhan, mungkin ratusan suara berlapis, tidak jelas kata-katanya, tapi penuh kemarahan dan tuntutan. Dalam kepanikan itu, aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan kakekku dulu, tentang gunung yang bukan sekadar tanah dan batu, tentang tempat-tempat yang punya aturan sendiri, yang jika dilanggar, akan menuntut harga. Tanganku gemetar saat aku berteriak sekuat tenaga. Bukan pada makhluk itu, tapi pada gunung itu sendiri. Kami salah. Kami nggak tahu. Kami balikin. Teriakku, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Entah kebetulan atau bukan, angin sedikit melemah. Teriakan Raka berubah jadi erangan kesakitan. Tubuhnya jatuh ke tanah, terguncang hebat. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mendekat, meraih tangan Raka, dan berusaha membuka genggamannya. Batu itu terasa panas, membuat telapak tanganku seperti terbakar, tapi aku memaksa. Dengan satu tarikan keras, batu itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Sesaat setelah itu, semuanya berhenti. Angin mendadak diam. Bisikan menghilang. Kabut perlahan menipis. Raka tergeletak tak bergerak di tanah. Napasnya tersengal tapi nyata. Aku jatuh terduduk di sampingnya. Tubuhku gemetar hebat. Sementara Arif dan Dimas mendekat dengan wajah pucat dan mata merah. Namun meski malam kembali sunyi, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang tadi mengelilingi kami tidak benar-benar pergi. Mereka hanya mundur. Dan batu penanda itu, meski kini tergeletak diam di tanah, telah membuka sesuatu yang tidak akan mudah ditutup kembali. Cerita-cerita orang tua yang dulu sering kudengar tiba-tiba muncul satu persatu di kepalaku, jelas dan menakutkan. Tentang gunung yang bukan sekadar tumpukan tanah dan batu, tentang tempat-tempat yang punya penunggu, punya batas, punya aturan yang tidak tertulis tapi harus dipatuhi. Salah satu yang paling sering diulang adalah larangan mengambil apapun dari gunung tanpa izin, sekecil apapun itu. Kalau terlanjur diambil, harus dikembalikan. Bukan sekadar diletakkan kembali, tapi dikembalikan dengan niat, dengan kesadaran, dan dengan permintaan maaf yang tulus. Kalau tidak, gunung akan menagih tebusannya sendiri. Tanganku masih gemetar saat menatap batu kecil itu tergeletak di tanah. Guratan hitamnya terlihat semakin jelas di bawah cahaya senter, seolah menertawakanku. Raka tergeletak tak jauh dari situ, tubuhnya masih sesekali kejang kecil, napasnya tidak teratur. Arif berlutut di sampingnya. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata, terus memanggil nama Raka sambil membaca doa yang suaranya nyaris habis. Aku balikin, kataku akhirnya, suaraku parau. Ini harus dibalikin sekarang.
Dimas menoleh ke arahku, matanya membesar. Lo yakin? Kondisinya kayak gini. Gak ada pilihan lain, potongku cepat. Ini gara-gara batu itu. Ada jeda singkat, lalu Dimas mengangguk. Wajahnya pucat, tapi aku bisa melihat tekad yang sama di matanya. Kami tahu risikonya, tapi kami juga tahu diam di tempat bukan pilihan. Dengan napas berat, aku membungkuk dan mengambil batu itu. Begitu batu itu menyentuh telapak tanganku, rasa panas langsung menjalar. Bukan hangat, tapi panas menyengat seperti besi yang baru diangkat dari api. Aku hampir refleks menjatuhkannya, tapi aku memaksa menggenggam lebih erat. Gigi-gigiku gemeletuk, bukan cuma karena dingin, tapi karena rasa sakit yang menjalar sampai ke lengan. Gila, panas banget, desisku. Dimas memegangi lenganku, seolah takut aku jatuh. Cepat, jangan lama-lama. Kami mulai bergerak ke arah puncak, mengikuti jalur yang tadi kami lewati siang hari. Langkahku goyah, pandanganku sesekali berkunang-kunang. Angin masih berhembus, meski tidak sekencang sebelumnya, tapi rasanya tetap berat, seperti mendorong kami mundur. Di belakang, aku masih bisa mendengar erangan pelan Raka, bercampur dengan suara Arif yang terus memanggil namanya. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kakiku berat, napasku tersengal, dan batu di tanganku terasa makin panas, sampai aku bisa mencium bau seperti logam terbakar. Dalam hati aku terus mengulang permintaan maaf, bahkan sebelum sampai di tempatnya. Aku takut, sangat takut, tapi rasa takut itu kalah oleh keinginan agar semuanya berhenti. Akhirnya kami sampai di lokasi tempat Raka menemukan batu itu. Aku mengenalinya dari formasi batu-batu kecil di sekitarnya dan lekukan tanah yang sedikit cekung. Kabut masih menggantung rendah, tapi tidak sepadat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku berlutut dan menurunkan batu itu perlahan ke tanah. Aku menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Maaf, kami nggak tahu, kami cuma numpang lewat. Kami balikin. Tolong, jangan ganggu teman kami. Kata-kata itu keluar begitu saja, tidak terstruktur, tapi jujur. Tidak ada keberanian, tidak ada tantangan, hanya ketakutan dan penyesalan. Batu itu kuletakkan persis di tempat semula. Lalu aku menarik tanganku cepat-cepat. Rasa panas itu langsung menghilang, menyisakan peri samar di telapak tanganku. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sunyi. Bukan sunyi biasa seperti malam di gunung, tapi sunyi yang mutlak. Angin berhenti seketika. Tidak ada suara dedaunan, tidak ada serangga malam, bahkan suara napas kami sendiri terasa teredam. Dunia seperti ditarik ke dalam ruang hampa. Aku dan Dimas saling pandang. Jantung kami berdegup kencang. Lalu dari belakang, sangat dekat, aku mendengar suara bisikan. Suara itu begitu dekat sampai aku bisa merasakan hembusan napasnya di telingaku. Jangan ulangi. Suaranya pelan, datar, tidak marah. Tapi justru itu yang membuatnya lebih mengerikan. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku. Aku tidak berani menoleh, tidak berani bernapas terlalu keras. Dimas juga tampak membeku di tempatnya. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Beberapa detik berlalu, lalu suara itu menghilang begitu saja. Sunyi perlahan berubah kembali menjadi suara malam yang biasa. Angin kembali berhembus ringan, suara dedaunan terdengar lagi, dan aku baru sadar betapa kaku tubuhku karena menahan diri. Kakiku hampir tidak kuat menopang tubuhku sendiri. Ayo, balik, kata Dimas pelan. Suaranya bergetar. Kami berjalan kembali ke area camp dengan langkah cepat, tidak berani menoleh ke belakang. Setiap bayangan di antara pepohonan terasa mencurigakan. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Tapi tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan ramai seperti sebelumnya. Meski begitu, rasa diawasi masih tersisa. Seperti tatapan yang mengikuti dari kejauhan. Saat kami sampai di tenda, Arif langsung menoleh. Gimana? Tanyanya dengan suara putus asa. Aku tidak langsung menjawab. Pandanganku tertuju pada Raka. Dia tergeletak lemas di atas matras. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya pelan, tapi teratur. Aku mendekat perlahan dan berlutut di sampingnya. Matanya terbuka sedikit, dan saat dia menatapku, aku hampir menangis lega.
Matanya normal lagi. Tidak kosong, tidak melotot, tidak ada senyum aneh. Hanya mata Raka yang kukenal, meski terlihat sangat lelah dan bingung. Kenapa? Kepala gue sakit banget, katanya lirih. Arif langsung memeluknya sambil menangis. Dimas menghembuskan napas panjang, seolah baru saja dilepaskan dari beban berat yang menindih dadanya. Aku sendiri hanya bisa duduk terdiam. Tubuhku masih gemetar, tapi hatiku perlahan merasa lebih ringan. Malam itu kami tidak tidur lagi. Kami hanya duduk berdekatan sampai langit mulai memucat. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada yang mengungkit kejadian barusan. Raka sempat bertanya apa yang terjadi, tapi kami sepakat menceritakannya nanti, setelah kami benar-benar turun dari gunung. Saat matahari akhirnya terbit, Gunung Ijen terlihat kembali indah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagiku, keindahan itu kini punya wajah lain. Wajah yang mengingatkanku bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bahwa alam bukan tempat untuk kesombongan atau iseng tanpa pikir panjang. Kami turun pagi itu dengan langkah pelan dan hati-hati. Tidak ada yang berani mengambil apapun, bahkan sekadar ranting kecil. Dan sampai sekarang, setiap kali aku mengingat bisikan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Tebusan kami mungkin sudah dibayar malam itu, tapi peringatannya akan selalu tinggal. Jangan ulangi. Kami turun pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Langit masih pucat, udara dingin menempel di kulit seperti sisa malam yang belum mau pergi. Tidak ada yang mengusulkan untuk sarapan dulu. Tidak ada yang bercanda atau mengeluh seperti biasanya setelah begadang di gunung. Kami hanya membereskan barang seadanya, melipat tenda dengan gerakan cepat dan canggung, seolah takut berada di tempat itu lebih lama dari yang diperlukan. Setiap suara kecil terdengar terlalu jelas. Setiap desir angin membuat kami refleks menoleh, tapi tak satu pun dari kami berani menatap ke arah puncak lagi. Rasanya seperti ada kesepakatan tak terucap. Kami sudah melanggar, sudah ditegur, dan sekarang yang bisa kami lakukan hanyalah pergi dengan kepala menunduk. Langkah kami di jalur turun terasa lebih berat dibandingkan saat naik. Bukan karena medan atau kelelahan, tapi karena perasaan yang menekan dada. Raka berjalan di tengah, diapit aku dan Dimas. Sementara Arif di belakang memastikan tidak ada yang tertinggal. Raka terlihat lemas, wajahnya pucat, tapi setidaknya langkahnya sudah lebih stabil. Sesekali dia memegangi kepalanya, mengerang pelan, tapi tidak mengeluh. Dia lebih banyak diam, pandangannya tertuju ke tanah, seolah takut melihat sesuatu jika menoleh ke sekeliling. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan, membuat suasana terlihat seperti dunia yang belum sepenuhnya terbangun. Bau belerang tetap ada, tapi tidak sekuat malam sebelumnya. Meski begitu, setiap tarikan napas terasa mengingatkanku pada apa yang terjadi. Setiap batu di jalur terasa mencurigakan. Setiap lekukan tanah mengingatkanku pada batu penanda yang hampir membawa kami ke sesuatu yang jauh lebih buruk. Tidak ada yang berani mengajak berhenti lama. Kami hanya berhenti seperlunya, minum, lalu lanjut turun. Bahkan saat melewati rombongan pendaki lain yang baru naik dengan wajah ceria dan tawa lepas, kami tidak banyak menanggapi. Aku sempat melihat beberapa dari mereka memandang kami dengan heran, mungkin karena ekspresi kami yang tegang dan pucat, tapi aku tidak peduli. Dalam hati, aku hanya ingin secepat mungkin keluar dari kawasan gunung itu. Saat akhirnya kami sampai di area yang lebih rendah dan sinyal ponsel mulai muncul, barulah aku merasa napas bisa ditarik sedikit lebih lega. Tapi rasa lega itu tidak pernah benar-benar utuh. Ada sesuatu yang tertinggal di atas sana, atau mungkin sesuatu yang ikut turun bersama kami, menempel seperti bayangan yang tidak mau lepas. Raka selamat. Itu fakta yang selalu kami ulang-ulang untuk meyakinkan diri sendiri. Dia tidak pingsan lagi, tidak berteriak, tidak menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Secara fisik, dokter yang memeriksanya beberapa hari kemudian bilang dia baik-baik saja. Hanya kelelahan berat dan dehidrasi. Tapi kami semua tahu, yang terjadi pada Raka bukan cuma soal fisik. Sejak hari itu, Raka berubah. Bukan perubahan drastis yang langsung terlihat, tapi pelan dan konsisten. Dia yang dulu paling bersemangat setiap kali ada rencana naik gunung atau sekadar jalan ke alam terbuka, sekarang selalu mencari alasan untuk menolak. Setiap kali kami bercanda mengajak naik lagi, senyumnya langsung kaku, dan dia akan mengalihkan pembicaraan. Pernah suatu kali Dimas setengah bercanda bilang, masa gara-gara satu kejadian doang, lo kapok seumur hidup?
Raka tidak marah, tapi wajahnya langsung pucat, dan sejak itu kami tidak pernah mengangkat topik itu lagi. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian, Raka akhirnya cerita. Kami duduk di teras rumahnya, ditemani kopi yang sudah dingin karena tidak ada yang benar-benar fokus meminumnya. Dengan suara pelan, hampir berbisik, dia bilang kalau sejak turun dari Gunung Ijen, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ada malam-malam tertentu, tidak selalu, tapi cukup sering untuk membuatnya takut memejamkan mata. Katanya, dalam mimpi itu, kamarnya terlihat persis seperti aslinya. Lampu mati, hanya cahaya samar dari luar jendela. Di ujung tempat tidurnya, berdiri sosok hitam. Tidak punya wajah yang jelas, tidak bergerak, hanya berdiri diam. Di tangannya, sosok itu memegang sesuatu yang sangat dia kenal. Batu kecil dengan guratan hitam, batu yang seharusnya sudah kami kembalikan. Sosok itu tidak melakukan apa-apa, tidak mendekat, tidak berbicara. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Raka terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Gue nggak bisa teriak, kata Raka waktu itu, matanya berkaca-kaca. Gue cuma bisa lihat dia berdiri di situ, seolah ngingetin. Kami semua terdiam. Tidak ada yang tahu harus merespons bagaimana. Kami tidak berani menyebut mimpi itu halusinasi atau efek trauma semata, karena terlalu banyak hal yang kami alami bersama untuk menolak kemungkinan lain. Yang bisa kami lakukan hanya menemani, mendengarkan, dan berharap waktu akan mengikis bekasnya. Tapi waktu tidak sepenuhnya menyembuhkan. Bekas itu tidak hanya tinggal di kepala Raka, tapi juga di tubuhnya. Aku baru menyadarinya saat kami turun dari gunung pagi itu, sebenarnya. Saat kami berhenti sebentar di jalur, aku tidak sengaja melihat tangan Raka yang menggantung lemas di samping tubuhnya. Di telapak tangannya, tepat di tengah, ada bekas hitam. Bentuknya tidak beraturan, seperti noda arang atau jejak batu yang terbakar. Awalnya aku pikir itu cuma kotoran atau bekas tanah, tapi ketika aku menanyakan dan Raka mengusapnya berkali-kali, bekas itu tidak hilang. Dari semalam, katanya pelan. Perih dikit, tapi nggak sakit. Bekas itu tetap ada. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tapi warnanya tidak pudar. Tidak menghitam seperti luka bakar parah, tapi cukup jelas untuk terlihat. Raka sempat mencoba berbagai cara, dari salep sampai obat kulit, bahkan memeriksakannya ke dokter. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Kulitnya normal, tidak ada jaringan rusak, tapi noda itu tetap di sana, seperti cap yang disengaja. Setiap kali aku mengingat bekas hitam itu, perutku terasa mual. Itu bukan sekadar tanda fisik, tapi pengingat nyata bahwa apa yang kami alami bukan imajinasi kolektif. Bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sana, sesuatu yang meninggalkan jejak dan tidak berniat dihapus begitu saja. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, bekas itu masih ada. Tidak setajam dulu, tapi tetap terlihat jika diperhatikan. Dan setiap kali aku bertemu Raka dan melihat telapak tangannya, aku selalu teringat malam itu. Angin yang berputar, tawa serak di kegelapan, bisikan yang terasa lebih nyata dari apapun. Kami semua melanjutkan hidup, bekerja, tertawa, menjalani hari seperti orang-orang pada umumnya. Tapi ada bagian dari diri kami yang tertinggal di Gunung Ijen. Bagian yang belajar dengan cara paling keras, bahwa tidak semua hal bisa diperlakukan sebagai bahan iseng. Bahwa alam, dengan segala keindahan dan misterinya, menuntut rasa hormat yang tidak bisa ditawar. Dan satu hal yang membuatku merinding sampai sekarang adalah kesadaran bahwa bekas itu, di tangan Raka, mungkin bukan hukuman. Mungkin itu hanya pengingat. Supaya kami tidak lupa. Supaya kami tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Karena ada hal-hal yang, sekali disentuh, akan meninggalkan bekas yang tidak pernah benar-benar hilang.